film dengan judul yang sangat unik ini, Berebut Jenazah, apa pertimbangan kalian untuk akhirnya oke gue gabung deh gitu? Nah, silakan. Boleh deh. Kalau aku sih pribadi, kalau aku kebanyakan aku percaya aja sih. Kalau misalkan Falcon ngasih aku job, aku langsung oke, aku percaya gitu. Karena emang aku yakin kalau Falcon bisa ngasih job, emang rata-rata emang semua itu bagus-bagus gitu. Jadi ya udah aku langsung percaya. Dan apalagi dikasih tahu kita syuting di Jepang. Dan lawan mainnya Zaya, aku udah beberapa kali judul sama dia, jadi ya udah ayo. Seru pasti ya. Aku juga sih begitu ditawarin judulnya unik banget. Aku pikir ini horor terus di Jepang. Ternyata enggak, ternyata drama. Dan aku setuju sama Junior, Falcon itu karyanya sangat bagus-bagus ya. Jadi nggak mungkin kita tolak, apalagi nih sekalian liburan kita ke Jepang, terus bukan di kota yang biasa, kita syutingnya di Fukushima yang masih sangat jauh dari Tokyo, itu 7 jam kita naik mobil. Jadi prosesnya yang bikin kita sayang banget sama judul ini juga. Karena udah sering atau beberapa kali adu acting juga, pas syuting film ini langsung satu frekuensi atau masih butuh penyesuaian? Kebetulan dia memang anaknya ngeselin ya, jadi Dan kebetulan dia juga anaknya emang ganti-ganti Ganti-ganti apa? Ganti-ganti apa? ganti kepribadian, jadi harus selalu Junior ini ntar bohong ya guys ya, bohong ya. Enggak, jadi ya emang langsung Kita aja nih gitu. sahabatan sebenarnya, sekarang udah enggak sih. Oke. Masih sahabatan. Kita sahabatan, jadi kita nggak susah lah untuk bikin chemistry. Jadi karena berdua dan ada Om Wani juga dan sama Mas Daniel, Hana Yuka-sang, Iya. Hana Yuka-sang yang jadi ibu kita. Cast-castnya tuh sangat kekeluargaan, sama Mas Daniel juga director kita sangat kekeluargaan. Jadi syutingnya tuh nggak berasa. Iya. Dan orang Jepang sana emang baik Dengan banget sih. udara yang sangat dingin juga, itu jadi challenge sebenarnya ya. Iya. Buat kita. Karena Bisa. emang dinginnya itu luar biasa banget, karena kita kan syutingnya emang agak di tinggi karena kita di kuil ya. Jadi emang dinginnya lebih dingin Yes. jauh dibanding di desa yang agak di bawah gitu. Di Jepang disambut dengan suhu berapa derajat Celcius? Minus 56 ya? Ngomong lo banget, kita Oi, kutub oi. utara dong. Di sana Kayak 1-2 gitu. 1-2 sih, ya nggak nyampe. 1-2. Kalau malam mungkin lebih dingin. Malam bisa minus kayak. Anginnya Tapi kalau sih, angin. siang 1, kalau di atas ya. Tergantung lagi di mana. Jadi hambatan nggak dingin nih? Untuk aku yang punya sinus lumayan, cuman teratasi lah karena kita juga dibikin nyaman, dibikin hangat terus dengan tempat nunggu yang enak juga. Iya, betul. Cuman walaupun tempat nunggunya enak ya, tapi kan kita kan syutingnya emang agak di desa, jadi kita masih ngangetin badan tuh pakai yang Pakai penghangat. teko, tau gak sih? Ada Iya. teko. Masih pakai Teko api, besar. belum pakai mesin gitu, dia pakai masih api tungku kayak gitu. Tapi kita Dan itu semua jadi belajar sesuatu- budaya sana ya. sesuatu yang baru buat kita gitu loh. Masih konvensional ya ternyata ya, menghangatnya. Dan itu juga jadi keindahan di film ini sih. Iya benar. Ada orang-orang Jepang asli gitu, kendala bahasa juga nggak sih di sana? Oh iya, kita lupa bilang, kita di sana itu jadi syuting pakai 2 bahasa. Oh. Ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jepang. Karena mamaku Hana Yuka-sang itu orang Jepang. Dia sekaligus produser juga ya di film ini. Dan Om Wani orang Indonesia yang jadi papa aku. Jadi dialognya tuh kita pun banyak bahasa Jepangnya di sini. Campur-campur ya. Itu tantangan banget sih. Aku Tapi biar kayaknya dia udah jago deh. enggak sih. Soalnya beberapa kali belajarnya? gue ngomong bahasa Jepang, dia tuh kayak nggak gitu. Iya, oke, suhu, ampun suhu. Bukan, karena aku punya pengalaman dulu kan aku di JKT48 kan dari Jepang juga. Tapi ini sangat beda karena kan ini pakai emosi, berdialog, terus kadang ada yang bahasa Jepang dan bahasa Indonesia di satu scene yang sama. Jadi itu yang bikin susah, tapi pas ditonton tadi kita ngintip trailernya bagus banget. Bagus banget sih. Bagus banget sih. Semoga kalian suka. Syuting berapa lama dan sanggup mie instan, sambal dan lain-lain nggak selama di sana? Syutingnya kita Syuting kurang dalam waktu lebih yang cukup ya. Cukup lah. sekitar 2 mingguan lah kita syuting. Iya, 2 minggu. Dan apa tadi, Maaf? Sanggup mie instan atau sambal atau apa enggak sih? Aduh,
Kalau Sebenarnya kita kangen sambel sih. kangen makanan sini banget sih selama di sana. Kirain bakalan enjoy ya, kayak wah sushi. Tapi lama-lama juga aduh kangen ya makanan Bosen ya. Indonesia, kangen masakan mama nih. Tapi nggak boleh. kan Jangan. Bawa sambal Indonesia. Bawa sambal Indonesia. merek. Lupa. Gitu-gitu. Seberapa mirip Karakter. Zara dan juga Junior dengan karakter yang kalian perankan? Perlu PR nggak sih untuk mendekati karakter itu? Junior fix jauh banget. Kalau aku sih sebenarnya 11-12 karena emang karakter aku kan anak baik-baik banget. Nggak jauh banget. Oke. Jauh banget. Sujiro itu nama perannya Junior. Sujiro itu kalem, cool, laki-laki, bertanggung jawab yang Sama dong kayak aku. tidak kayaknya. Enggak lah, dia nggak tengil kayak Junior. Kalau aku mungkin lumayan deket karakternya sama Naomi karena Oh, sama-sama bisa. pernah jadi idol. Iya, bagian itu doang ya. Itunya aja. Gimana sih? Tapi untungnya kan kita juga sutradara di sini Mas Daniel emang ngebantu banget. Selalu setiap scene per scene itu selalu dibedah. Kita Membantu selalu latihan menjaga dialog ya. semua. Iya, karena kan apalagi yang Jepang tuh selalu setiap kali sebelum take selalu diomongin tuh nanti next scene-nya tuh scene ini ya, coba dibaca lagi, coba pelajari lagi bahasa Jepangnya Iya. supaya fasih dan lancar. Dan ada translator yang jagain di sana untuk artikulasi kita benar. Karena bahasa Jepang itu tricky banget. Kalau kita salah sebut atau salah pronounce-nya beda artinya gitu. Dan kebetulan aku sih kebantu banget sini karena translator aku ada dua, satu orang sana, satu sini. Oh, Kalau adegan kalau salah dia kayak nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu, kayak salah dia ngomongnya gitu. Ada Lebih ke kata-kata cadelnya aja ya kan. Nggak kayak bahasa Karena Jepang nggak itu. pakai cadel-cadel deh. Tapi jadi lebih mudah kan buat kamu. Iya deh. ada kata-kata dalam bahasa Jepang yang masih membekas sampai sekarang masih diingat. Waduh. ya Allah. Kenapa dia? Itu masih Banyak tuh itu. Apa ya? Selain arigato ya, yang lain. Sumimasen gitu. Sumimasen. Itu gimana sih? Harusnya lu lebih tahu. lebih gua. Sumimasen konnichiwa, apalagi terlalu itu mah basic. basic lah yang kita ingat. Kak, namanya berdialog susah ya. Kalau usah nanya sekarang deh, waktu syuting aja selesai cut, tadi Udah ngomong apa? Nggak tahu gitu. Udah langsung lupa gitu. Makanya dijagain sama translatornya. Gitu lah. Cuman itu yang bikin film ini jadi unik mungkin ya. Ada dua bahasa. Sebagai aktor, kalian ada perbedaan treatment nggak sih acting untuk film di layar lebar dan juga di platform streaming atau OTT silakan? Nggak ada sih ya. Nggak ada sih. Karena kita di sini emang kalau aku lihat dari segi kamera semua treatment semua sih ngerasa kayak ini kita emang bikin untuk film gitu. Gitu emang untuk film. Ngerasa bahkan treatmentnya kayak film bioskop gitu. Jadi malah aku seneng gitu. Karena kita selalu maksimal all out. Iya, sama sih aku juga di project apapun aku pasti akan kasih yang terbaik. Junior di sini kan jadi pemuda muslim ya, gimana tuh ceritanya? Iya, jadi seorang muslim gimana rasanya? Sebenarnya aku senang karena jadi aku juga nambah wawasan gitu loh. Jadi aku nambah pengetahuan tentang agama lain bukan agama yang aku anut sekarang. Jadi ini kesempatannya bagus juga buat aku. Jadi aku lebih luas lah pengetahuannya. Ya mungkin Junior tanya soal muslim. Oh enggak, kita lebih ke kerja sama saling menjaga lah. Aku juga kalau aku lupa karena kan sebenarnya lebih ke bener dialog sih yang susah, dialog Jepang. Jadi kita saling ingetin aja gitu. Kalau aku mungkin di sini tantangannya lebih ke aku belajar belajar agama Buddha juga di sini. Aku karena punya orang tua yang beda agama, satu muslim, satu seorang Buddha gitu. Aku jadi tahu sedikit banyaknya tentang agama Buddha itu seperti apa sekarang. Artinya di sini kalian jadi berempati terhadap karakter, memperluas wawasan dan juga toleransi juga ya ketika belajar. Iya, betul. Terima kasih banget lah sama Falcon yang ngasih kesempatan ini. Iya. Zara acting meninggal susah nggak Zara? Meninggal bener kan? Iya, actingnya Serem banget. acting meninggal susah. Kebetulan saya sempat ketiduran dan agak mangap ya, jadi nggak boleh itu. Mana ada kan Iya mayat pokoknya kayak gitu. sempet lah nanti nggak tahu ya kemasukan apa enggak ya di filmnya ini ya. Sempat ada momen emang tiba-tiba ngorok aja gitu. Kok ada Emang suara ngorok iya? nih, ada apa nih gitu. Emang iya? Iya. Bohong. Banyak lagi ya. Enggak. Tapi aku beneran sempet ketiduran karena kan gini doang ya. Berapa Susah sih. berapa jujur. lama paling lama tuh menemukan berapa lama? Ngomong apa sih lu? Berapa lama?
Kurang lebih kita take adegan itu karena adegannya panjang dan adegan yang sangat berat, sangat penting. Jadi Sangat berat emosinya buat yang lain bukan dia ya? ya 2 hari kan ya? Sehari, 2 hari. 1 hari full yang memang untuk adegan yang di Ya bagian 1 hari full untuk adegan di kuil itu. Ya jadi susahnya di situ. Nahan napasnya aja sih. Karena poet itu kan nggak boleh tuh kalau napas Iya, karena kan poet. kelihatan. Udah ngemis ya, naik turun. Kalau pas sayu nggak apa-apa. Tapi dingin nggak? Kan katanya di sana kedinginan pas, tapi adegan yang nggak bergerak dingin nggak? Dingin sih tetap. Jadi kan nanti kalau udah teman-teman bisa lihat trailernya, aku itu tidur di apa namanya, aku lupa. Namanya apa ya, Ju? Misbah. Untuk Makam lah. Altar. Nggak tahu pokoknya emang. apa sih? Ya. Kalau nggak tahu deh pokoknya. Ya pokoknya kasur yang biasa dipakai untuk orang Buddha didoakan sebelum dimakamkan gitu. Jadi itu dingin banget sih, tetap dingin banget. Jadi di kaki aku tuh ditaruh yang anget-anget itu semua sepanjang sampai betis biar nggak mayatnya nggak gini. Soalnya kalau nggak takut dia terlalu totalitas sama adegan itu deh. Bablas. Jadi lebih gampang acting diem atau marah-marah, nangis. Nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang Nggak ada ternyata ya. gampang. Ini kan tayangan 14 Februari. Ada kira-kira dari film ini ada kaitannya nggak dengan Valentine atau kasih sayang gitu? Ada. Kasih sayang ada dong tentunya. Di sini Kasih sayang. kasih sayangnya malah sesuatu yang unik ya, karena di sini kita nggak ada adegan touching. Yang Romance-nya. benar-benar romance-nya itu bukan yang harus pegangan tangan, bukan yang harus misalkan ya beberapa film kan ada yang harus gimana gitu-gitu kan. Di sini enggak, kita romance itu dengan kata-kata gitu loh. Iya. Dan jadi indahnya di situ karena kita kata-kata yang romantis, kata-kata yang penuh dengan kasih sayang itu seperti apa, dan di Iya. situ juga masuk agama-agama di situ. Ya, jadi kalau ditanya tadi film ini tentang kasih sayang apa enggak, tentu iya. Kasih sayang kedua orang tua yang ingin anaknya itu tenang di sana. Dan benar kata Junior, romance di sini itu lebih ke dari obrolan. Gimana perkembangan hubungan kita di sini, tapi hanya dengan obrolan gitu. Itu yang uniknya juga sih. Sebenarnya itu juga gak susah juga sih, karena Susah kita harus banget jujur mainin kita harus- romance, tapi harus romantis, terlihat romantis, bikin orang nggak bosan nontonnya, tapi dengan dialog yang sangat panjang sambil ngomongin agama gitu. mainin ekspresi banget sih di sini, bener-bener ekspresi mata itu harus berbicara itulah. Ya. Untungnya bantu dengan Mas Daniel jadi aman. Setuju. Kalau Zara ngeliat di sini kan jenazahnya direbutin sama orang tuanya yang beda agama gitu. Nah, Zara melihat itu gimana sih gitu tentang nilai tersebut gitu, seorang jenazah dari orang tua yang beda agama direbutin untuk mau ini ke mana gitu. Aku melihat itu hal yang wajar ya. Semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Apalagi kalau udah masalah kepercayaan. Jadi ya aku melihat itu ya sebagaimana orang tua yang ingin anaknya tetap baik sampai akhir hayatnya aja sih. Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Arigatou gozaimashita. Aja.